Oke. Warung Sadaka gratis, gratis, gratis. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bersama kami di channel Al-Bukhari Plus. Di kesempatan ini Jumat yang berkah tanggal 28 Maret 2025 kami kedatangan sahabat-sahabat pejuang-pejuang Ramadan. Di antaranya ada Ustadz Rinaldi, ada Ustadz Iwan, membawa oleh-oleh mushaf Al-Quran. Kemudian yang menarik adalah, coba kita lihat tayangannya berikut ini, dan mungkin nanti akan sangat jelas. Tapi inilah kegiatan beliau selama ini, selain daripada menyampaikan Al-Quran. Silahkan. Warung Sadaka gratis, gratis, gratis. Sama teman-teman, sahabat Grab, sahabat Gojek, luar biasa. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan kita semua. Itulah salah satu kegiatan yang lainnya selain hanya menyebarkan Al-Quran dan Iqra, termasuk kebagian di itikaf kami di Pondok Pesantren Masjid Jami Syariful Rahman ini di hari yang ke-28 kami dioleh-olehin Al-Quran. Ternyata itu juga hasil penyaluran dari Ustadz Rinaldi dan Ustadz Iwan ini ke seluruh pelosok, wabil khusus di Jawa Barat, dan kabarnya kita yang kelima saja. Ke 5 tempat sebelumnya ada Gunung Pongkor, ada Cipatat dan lain-lainnya. Kita sedikit bincang kepada Ustadz Rinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kegiatan ini ide dari mana, Ustaz? Sampai kita juga ke bagian berkahnya nih, ada 180 Al-Quran, mushaf Al-Quran yang nantinya kita salurkan ke tempat yang lain. Ada ide yang lain seperti tadi itu seperti apa, Pak? Ustaz, udah lama ini apa baru saja? Apa setiap tahun? Apa baru Ramadan ini atau gimana? Silakan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami punya program. Saya Rinaldi Akli, Masya Allah. Salam untuk semua. Saya tinggal di Bojonggede, di Labong, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah kami punya program, ada program berbagi takjil gratis, ada juga program berbagi makan gratis. Bagi makan gratis. Nah, ini yang mana dulu nih Ustadz nih? Yang makan tadi. Kalau takjil udah banyak ini, tapi kalau makan, baik. ngelihat videonya kok rame banget di meja panjang itu. Baik. Program makan gratis, alhamdulillah kami berbagi kisaran antara 100 sampai 200 porsi itu sekali berbagi, dan konsepnya adalah konsep artinya makan di tempat. Nah, Masya Allah, ada keseruan ya ketika kita berbagi. Jadi kalau teman-teman lihat di video kita, itu konsepnya itu keramaian makan prasmanan di kerumunan, dan itu pun Masya Allah keramaian itu mengundang orang-orang baik yang tidak punya waktu luang, yang sibuk bekerja, yang punya rezeki lebih, itu menarik mereka untuk ikut bersedekah. Gitu. Jadi kita ini sebenarnya ada dua, sedekah terang-terangan dan sedekah sembunyi-sembunyi. Nah, kalau para donatur yang orang-orang mampu di belakang layar ini, mereka sembunyi-sembunyi. Kita terang-terangan. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Ya, Masya Allah. Nah, kita berbagi makan gratis. Konsepnya gini, Ustaz. Rasulullah menganjurkan untuk kita bertetangga itu saling berbagi. Iya. Nah, kita bertetangga nih, Ustaz. Istri saya masak sop-sopan, saya bagi ke Ustaz. Artinya di situ untuk menjalin silaturahim, kasih sayang dengan tetangga. Nah, begitu juga program makan gratis. Kami mengajak wali santri kami, orang tua murid, tetangga kami, teman-teman kami, apa yang dimasak oleh istrinya hari ini,
Nah, kayak istri Ustadz, apa yang dimasak hari ini yang akan dimakan oleh Ustadz dan anak-anak yang kita makan sekeluarga, pisahkan sebagian, pisahkan satu mangkok, pisahkan. Ternyata di satu mangkok itu ada keberkahan, Ustaz. Karena satu mangkok itu akan dinikmati oleh banyak orang. Jadi yang kita makan, orang lain ikut makan. Iya. Teman-teman bayangkan, kalau setiap orang bersedekah satu mangkok, ada 20 orang bersedekah satu mangkok. Artinya di meja ini penuh 20 mangkok dengan menu yang berbagai macam. Padahal cuma satu mangkok. Gitu, jadi saya mengajak orang tua murid, itu saya list siapa yang mau sedekah sop-sopan, orek tempe, tumis kangkung, terong balado, apa aja itu Ustaz, saya list yang saya tahu masakan. Nah, itu saya tawarkan ke mereka. Nanti mereka itu jawab, Ustaz, Pak Ustaz, saya mau sedekah sop-sopan, dia contreng, saya mau orek tempe, saya mau, akhirnya setiap orang berbagi satu menu aja terkumpul banyak, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga orang-orang yang tadi saya bilang dia punya uang, dia mampu, tapi dia tidak punya waktu. Dia sedekah berupa uang ke saya. Nah, itu saya bisa menghabiskan sehari itu, ketika sekali berbagi itu sekitar 500.000. Saya beli bahan-bahan. Nah, saya beli bahan-bahan, terus saya beli kangkung, sop-sopan, terong, kacang panjang, apalagi oyong, pokoknya semua macam tuh. Sampai saya nggak tahu nih dibikin apa, saya nggak tahu, terserah, pokoknya saya beli aja. Nah, setelah saya beli satu karung itu, saya beli banyak macam termasuk lauknya. Itu saya datangi warga, saya ajak juga orang tua murid, ambil orek tempe, tempenya yang ini terinya sini, saya gorengin, tapi kasih cabai. Nah, telur sini telur. Artinya satu karung itu ada lebih 30 masakan, mungkin 20 masakan. Itu saya bagi-bagi ke banyak orang. Dan mereka sedekah tenaga, mereka bantu masak. Saya tidak perlu nyediain kompor, saya tidak perlu nyediain dapur masak, tapi mereka masak di rumah masing-masing. Artinya mereka hari itu pasti masak buat suami. Nah, sekalian mereka lebihi satu macam. Sekalian dia masak buat keluarga, dia tinggal oseng-oseng sedikit, dia ikut bersedekah. Di situ berkahnya ya. Nah, pedagang juga, Ustaz. Nah, saya beli ayam 2 kilo, pedagang sedekah ceker ya, atau kepalanya. Ada tukang tempe, dia rutin, dia sedekah tempenya. Masya Allah. Jadi ada yang sedekah lauk para tua murid, ada yang sedekah bahan para pedagang nih, ya, sedekah bahan-bahan mereka. Ada yang sedekah berupa uang, ada yang sedekah berupa tenaga, bantu masak di rumah masing-masing. Ada yang bersedekah melayani di lokasi berbagi. Ada yang sedekah meminjamkan mobil. Ada yang minjam mobil. Ada. Pak Re buat makan gratis, pakai aja mobil saya. Masya Allah. Artinya program ini membahagiakan lebih kurang 200 orang terlibat, dan juga mengajak banyak orang ikut terlibat berbagi di sana. Gitu. Nah, saya juga mengundang tuh, Ustaz. Saya bilang gini ke para donatur, ke orang-orang baik. Ayo Pak, ikut bagi, ikut berbagi. Lihat di lokasi, ketika di lokasi Bapak duduk manis saja, Bapak lihat betapa bahagianya mereka yang makan di jalan. Betul. Kalau dilihat di video saya, Ustaz, saya tuh berbagi biasanya di lokasi tempat kumpulnya komunitas-komunitas ojek online. Itu. Kenapa saya ambil mereka? Karena mereka pejuang keluarga. Betul. Mereka asal punya motor, mereka bisa cari nafkah. Kan gitu, Ustaz. Panas, hujan, mereka tetap berjuang. Nah, kebayang teman-teman ketika mereka lagi sepi order, terus ngelihat makan gratis. Wah, senang. Kita bahagia. Dan mereka bilang, alhamdulillah, uang yang buat makan bisa buat jajan anak di rumah. Masya Allah, ada kebahagiaan. Nah, terus saya juga bilang, Ustaz, saya mengajak mereka nih, Ustaz, sedekah. Ibu, bapak, sedekah 10.000. Beli tempe 10.000, potong kecil-kecil, kasih kecap jadi orek tempe. Kebayang nggak Pak, Bu, orek tempe yang dibikin satu piring ternyata dinikmati oleh 20 orang. Karena Ustaz, ketika dia ngambil nasi, orek tempenya paling sesendok, sop-sopannya 2 sendok. Apalagi
sekali sesendok. Artinya modal 10.000 orek tempe 20 orang. 20 orang ketika dia makan. Orang kalau makan gratis itu bahagia, Bahagia. bahagia. Terus dia bilang gini, makasih Pak, biar berkah, biar lama. Doanya itu. Teman-teman bayangkan doa yang terucap ketika orang bahagia, lapar, Ikhlas. makan kenyang, dia bahagia, dia mendoakan biar lapar, rezekinya biar berkah. Saya ajak teman-teman, kalau perjalanan hidup kita tersendat-sendat, kalau gagal, banyak ujian yang Allah kasih yang kita ngerasa nggak mampu, bahagiakan banyak orang dengan modal 10.000, Allah jadi orek tempe. Ini contohnya, dengan 10.000 ini bahagiakan banyak orang, Allah akan membahagiakan kita. Mudahkan orang lain, Allah akan memudahkan kita. Jadi ayo bersedekah. Masya Allah. Segini saya mau tanya nih, 1 bulan ini berapa kali actionnya? Di mana saja? Iya Ustaz, jadi program kita Mega Surya berjalan sejak 2021. 21 ya. Alhamdulillah, kami pernah berbagi di Cibinong seberang Mall CCM yang itu banyak komunitas Grab. Terus basecamp kami biasanya di Labong. Di Bilabong apalagi ya? Nah, terus kita juga pernah berbagi di stasiun Bogor, di halte yang banyak anak Grab itu Ustaz. Terus kita berbagi juga pernah di stasiun Depok Baru, di haltenya Grab komunitas mereka. Pernah juga kita di depan Ion Lenteng Agung itu Tanjung Barat Ustaz. Nah, kita berbagi di sana. Pernah juga di depan Mall Cilandak. Nah, jadi biasa kita berbaginya itu sebelum saya berbagi saya survei dulu. Iya, survei dulu. Saya survei, terus saya datangi komunitas-komunitas Grab. Berarti ibu-ibu yang masak sekitar situ juga? Iya, dekat perumahan kami. Oh, ke rumah. Jadi yang masak ini di domisili kami, Ustaz. Oh iya. Mereka relawan, mereka siap selalu untuk masak. Persiapannya dari jam berapa itu supaya pas maghrib nggak kelamaan tuh, nggak ketinggalan? Persiapan biasa kita kalau habis subuh pagi jam 6 saya belanja Ustaz. Oh, jadi gitu. jam 6 itu saya belanja bahan-bahan ke pasar. Jam 6, setengah 7 itu saya udah bagi-bagikan ke ibu-ibu. Karena kan jam setengah 7 itu waktunya mereka masak biasanya. Nah, jadi tugas saya cuma belanja, bagi ke ibu-ibu. Setelah itu saya tidur Ustaz. Jadi alhamdulillah ada yang bertugas itu Ustaz. Ibu-ibu itu seneng ya dikasih tugas begitu. Masya Allah, mereka sana ada kepuasan apalagi ketika mereka melihat betapa banyak orang bahagia. Dari situ dari Bilabong itu ke tempat lokasi kita Prasmanan berbagi itu jam berapa berangkatnya? Biasanya kita harus berbutin masakan. Iya. Jadi saya ke rumah-rumah warga, mereka japri saya, Pak Rinaldi ini udah matang. Iya Bu. Nah habis sholat zuhur, saya bawa mobil, saya jemput ke rumah-rumah warga. Nah setelah kumpul biasa jam 1, jam 2 kami baru berangkat. Berangkat pakai mobil, kita berbaginya sore. Bersama dengan Pak Iwan. Ya, belum ya Pak Iwan ya, insya Allah nanti. Kalau dengan Pak Iwan kita tim Quran. Baiklah Pak, sangat menarik sekali kami dari pesantren Tafidul Alwi Korobun yang juga mendapat dampak dari program beliau, merasakan betul berbagi itu memang sangat indah. Kami juga sangat senang. Kami di atas gunung di daerah Pengalengan, jauh dari kota, ketinggian 1.500 dpl saja sampai ke sini juga. Ini berarti suatu ide yang cemerlang. Sebaiknya memang para dermawan yang ada di Alwi Korobun atau yang di mana saja patut untuk memberikan apresiasi kepada kerjanya Pak Ustadz Rinaldi dan Pak Ustadz Iwan ini. Walaupun jauh yaitu di Bilabong Bogor, kami memberikan apresiasi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua saja, dan Allah berikan balasan yang lipat ganda, ada sedekah tenaga, pikiran dan ide yang mahal bisa. Idenya mahal sekali. Mudah-mudahan kami juga di Alwi Korobun atau saya memberikan dukungan kepada beliau agar supaya para dermawan boleh juga lah sedekah daripada sopnya, tempenya nggak banyak, tapi karena kita rutin maka insya Allah ini akan menjadi contoh juga. Boleh nggak kami contoh Ustaz? Boleh Ustaz, Masya Allah. Ini saya jadi terpikir nih Ustaz. Gimana Pak? Gimana kalau bulan depan kita berbagi
Kita kegiatan apa Iwan? Di sini ya. Berbagi di sini di perkotaan di yang tempat keramaian. Ada, kami di Pengalengan itu juga banyak ya. Oh ya, satu lagi. Walaupun kita berbagi, yang lain juga sekitar pedagang yang lain tidak merasa tersinggung atau tidak merasa tersaingi ya. Insyaallah. Nah itu yang membuat menariknya, karena kita juga nggak mau jangan sampai action kita yang tujuannya baik menjadi tidak baik bagi yang lain. Saya lihat ada itu ide-ide bagaimana caranya tidak menyakiti, tidak menjadi pesaing bagi pedagang-pedagang yang lain gitu ya. Ya. Karena kita pun beli di sekitar mereka. Baiklah. Ada Pak Iwan mau menyampaikan Pak? Cukup ya. Mungkin segitu aja Pak Ginali. Lain kali juga boleh kita adakan lagi podcast yang lebih khusus. Yang jelas ide-ide ini akan kita tiru karena ini merupakan aktivitas yang sangat baik. Mudah-mudahan di Ramadan yang akan datang Al-Mukarramun juga bisa seperti itu atas inspirasi dari Ustadz Ginali Bilabong. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunjuki jalan bila hilang, tunjuki jalan yang ditempuhi, tegakkan semangat bila tumbang, dengan restu ilahi kelak pasti akan ditemui. Setibanya di sisimu, ku berserah, terimalah aku, hambamu ini, wahai Rubi. Tunjuki jalan yang ditempuhi, tegakkan semangat bila tumbang, dengan restu ilahi kelak pasti akan ditemui. Setibanya di sisi